Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya, kesehatan dan lain sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar. Meski baru 6 bulan, tapi soliditas pemerintah sekarang ini, ya saya lihat nggak kuat-kuat amat sih. Presiden dan pembantunya tidak punya kedekatan, hubungan yang lumayan baik. Nampaknya tidak ada. Karena banyak yang bermanuver sendiri tanpa perintah kelihatannya. Mungkin bagi beberapa ngompoles, nggak yakin dengan apa yang Begawan sampaikan. Loh, kalau nanya ke pendukung, mereka jelas bakal membantah apa yang saya sampaikan. Dia mesti bilang, oh solid, bagus. Coba saja sodorkan pada mereka. Apa sinyalemen alias beberapa pertanda buat membuktikan hal itu, bahwa mereka bakal menolak apa yang Begawan sampaikan atau menyetujui yang Begawan sampaikan. Tapi bila kita sampaikan berulang kali, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy menegur pembantu Prabowo itu perkara tugas-tugas yang dijalankan mereka, kan jelas memperlihatkan koordinasi yang nggak baik, nggak solid dong. Belum lagi ada utusan khusus mundur dan sampai sekarang belum dilantik penggantinya. Tahu kan, kita paham. Mendikti dan Ristek juga sudah direshuffle di 4 bulan pemerintahan baru mulai kerja. Itu membuktikan ada masalah serius. Kan sejak awal sudah beberapa anggota kabinet yang di WA sama orang kepercayaan presiden itu. Nah, pada momentum lebaran kemarin, itu yang makin terlihat adanya kekurang kompakan pejabat penting pemerintah. Ada beberapa menteri yang terlihat berkunjung ke rumah mantan presiden. Sedangkan Prabowo sendiri tak menyempatkan waktu buat silaturahmi pada Jokowi di kota Solo sana. Dia justru sowan ke presiden kelima, yang juga ketua umum PDIP, Mbak Megawati. Aneh kan? Lah kok menteri-menteri sowan ke mantan, bukan justru ke Pak Prabowo. Tidakkah dalam beberapa kesempatan Ketua Umum Gerindra itu menyebut bapaknya Wapres itu sebagai mentornya, Pak Jokowi itu sebagai gurunya. Kenapa dia malah menemui presiden kelima? Mbak Mega dengan diam-diam loh. Politik Indonesia memang serba tidak jelas, abu-abu. Sebenarnya bagaimana? Bila kita simak, kita bedah, setidaknya 2 menteri yang datang ke kediaman Jokowi, itu terkesan memanaskan suasana. 2 menteri yang mampir ke Solo itu dilakukan di hari yang sama. Mereka adalah Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. Keduanya juga sama-sama mengistilahkan bekas pimpinan dengan kata bos. Lupa Menkes ini malah mendoakan biar Jokowi dan Bu Iriana senantiasa dilindungi kesehatan. Bagus, tidak apa-apa. Hingga usia 100 tahun. Ya, ini silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi saya sama Ibu mau silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin. Juga doain supaya Pak Presiden dan Ibu tuh sehat. Karena juga masih jadi Menteri Kesehatan kan. Kalau lihat Pak Jokowi sehat kayak gini, kita senang. Apalagi kalau Pak Jokowi nanti umurnya sampai 80, 90, 100, insya Allah kita lebih senang lagi. Artinya Menteri Kesehatannya berhasil. Wow, ini mendoakan omongannya ini. Lah kok berlebihan gitu doanya. Apa enggak malah kasihan orang usianya sampai 100 tahun belum meninggal, belum mati ya. Truyuk-truyuk malah gak repot wong akeh. Ini di perspektif Begawan, ini buat kamuflase saja, nutupi apa yang sesungguhnya dibicarakan empat mata. Lalu yang agak lumayan kentara itu penuturan Pak Wahyu yang memaparkan dia malah banyak meminta arahan. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya, kesehatan dan lain sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar. Kenapa meminta arahan ke Jokowi? Bukankah ngomong begini tanda dia malah kayak jarang komunikasi dengan presiden yang sekarang, dengan Pak Prabowo. Nyepelek kayak seperti itu. Tidakkah menyimak yang dia sampaikan? Seolah-olah presiden tak pernah ngasih arahan. Kok mintanya arahnya sama mantan?
Gak elok sih nek didengar itu. Ora patut kalau bahasa Jawanya. Atau diperlihatkan ke rakyat itu. Ora teges. Kan ya sebaiknya nek ditakoni jurnalis tinggal dijawab kangen atau silaturahmi lembaga bersuah gitu aja. Atau juga bisa perasaan mau tahu kondisi mantan bos mereka. Itu genah lebih normal. Kenapa mama malah minta arahan? Urusannya apa? Konsultasi dan sejenisnya loh. Yang namanya ngebantu presiden. Kan yang menghormati pimpinannya sekarang. Tidak malah cerita minta arahan ke orang lain. Wah, ini sesuatu yang gak elok. Lah Pak BGS sama Pak Wahyu jadi lagi cekot-cekot sirah ini. Menjalankan tugas sekarang ini. Yang situasinya orang genah ini. Keduanya merasa cara mengkoordinasi atau memandu para pembantu presiden nggak pernah ada. Dan anehnya loh, Pak Jokowi itu belas gak merasa sungkan. Orang merasa pekewo gitu. Sebagai orang Jawa ya orang dirasa pekewo belas, heran saya. Dengan presiden sekarang ini. Atau dia memang merasa bahwa Pak Prabowo itu masih di bawah Jokowi. Seperti dugaan netizen kan, mantan menteri yang masih menjabat, beneran masih orangnya Jokowi. Ya, betul kan? Jadi tuduhan itu tidak mengada. Masih banyak anggota kabinet yang sekarang di bawah pemerintahan Prabowo adalah orang-orangnya Jokowi. Terbukti kan, silaturahmi itu ya baik-baik saja, boleh, tidak dilarang. Nanti para menteri berniat menghormati mantan presiden, ya datangi semua mantan presiden, bukan dengan bekas kepala negara yang sempat jadi bosnya saja. Kita tahu loh ada 3 mantan presiden yang masih bisa dikunjungi, yang masih sehat dan masih punya pikiran cemerlang. Bahkan tokoh yang sangat idealis, nasionalis. Itu ada Bu Mega, ada Pak BY, lalu Pak Jokowi. Lalu para menteri kenapa hanya datang dan hadir ke rumah Jokowi aja? Kita kan ya tahu yang sempat sowan ke Jokowi bukan mereka berdua saja. Ada yang lain itu, ada Pak Bahlil, Pak Zulhas, Pak Wihaji, Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, serta Bima Arya. Itu beberapa nama yang mampir ke Surakarta sana. Hanya bedanya yang lain tidak menyampaikan hal yang aneh-aneh. Nah yang masih juga Begawan pikir. Kenapa juga ada menteri yang masih menjabat sekaligus ex anak buah Jokowi tidak ke Solo? Masih ada tuh Pak Erlangga, Pak Erick Thohir, terus juga Mas AHY, ada Pak Rosan, ada Kapolri juga, Panglima TNI, Pak Amran, masih banyak lagi. Ini tentu tidak sekedar peristiwa biasa. Bagaimana kita melihat ini? Ya nek nurut Begawan, memang sebaiknya tidak menemui Pak Jokowi lah. Ditemui satu, maka sebaiknya mantan presiden ya ikut ditemui juga. Ini menteri loh kelasnya, bukan bakul berambang yang pasar. Nek ada yang dilewatkan, sebaiknya ya tidak semua. Begawan paham, pasti dipikirnya yang bersangkutan akan beralasan. Di zaman Bu Mega dan Pak BY, mereka bukan menteri. Masih gitu. Nggak kenal atau dekat. Wah, itu langsung alasan trok. Dia setingkat menteri mikirnya ngono. Wah, cemen itu. Gitu. Sekelas menteri kok pilih-pilih dalam bersilaturahmi. Justru dengan mendatangi semua bekas presiden, memperlihatkan kebesaran jiwa seorang menteri. Harusnya gitu. Waduh, malah ketularan relawan. Kelas menteri jangan seperti relawan. Dan rakyat itu akan menaruh hormat kepada menteri-menteri yang punya sifat-sifat seperti itu. Yang adil. Yang menghormati semua mantan-mantan orang-orang yang pernah memimpin negara ini. Lo malah dengan membatasi hanya nemui Jokowi tok. Tidakkah itu sesuatu yang sulit diterima akal sehat? Dan akan menjadi olok-olokan masyarakat. Ini menteri cap opo. Lo mendatangi semua mantan presiden nih, bila perlu mantan wakil presiden di sana, mencerminkan perilaku yang baik. Orang beda-beda, tidak membandingkan atau tidak menilai, mengabaikan mantan pemimpin, baik buruknya, plus minusnya mereka pasti punya. Menghormati pada para bekas pemimpin negara ini. Loh, ini bisa jadi kebiasaan baru yang positif harusnya. Anda memang niatnya sekedar ketemu dengan hanya satu mantan presiden, sebaiknya tidak perlu dilakukan. Gue nek kelas menteri, sing tenan-tenan menteri ini, kata menteri-menterian ini. Padahal ada Sri Mulyani juga loh, yang harusnya pikirannya sudah harusnya modern.
Kalau toh pun beneran ngebet banget, bersua, minta berkunjung dengan waktu yang khusus. Atau di tempat yang nggak banyak dilihat publik. Justru yang dilakukan segelintir menteri ini kan bisa dibilang aneh. Kita mikirin kok ojo-ojo, jangan-jangan mereka juga tersandera kasus dan sebagainya. Ya boleh kan masyarakat. Menjadi pikiran yang sangat negatif dan suudzon akan terjadi di pikiran masyarakat. Loh, bila semua ditemui, publik malah akan menilai positif. Pejabat yang masih punya kedudukan mendatangi semua bekas pemimpin negara ini. Hebat. Nah ini Begawan jadi curiga nih. Pak Budi Gunadi sama Pak Wahyu Sakti ini. Gak betah, orang tahan dengan kondisi di kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Mereka apa curhat, ngeluh itu. Model bos barunya nggak seperti Jokowi membanding-bandingkan, mungkin juga itu. Nah soalnya gini juga loh, waktu Pak Prabowo open house di hari Lebaran, hanya Pak BY yang datang ke istana loh. Tidakkah ini sesuatu yang tidak semestinya? Dalam pemikiran subjektifnya Om Begawan, mantan presiden nggak perlu turut dalam acara open house. Lo mau bagaimanapun, Lebaran kan acara keagamaan. Biar presiden yang masih menjabat malah memulai tradisi ngajak menteri-menterinya berkunjung ke mantan-mantan presiden dan mantan-mantan wakil presiden yang lebih tua, lebih senior, yang telah ikut memproses negara ini jadi sampai sekarang ini. Atau setidaknya dia sendiri yang nggak apa-apalah sendirian. Kayak Pak Prabowo yang juga bersilaturahmi ke Bu Mega itu bagus sebenarnya. Aja itu menteri-menteri. Jangan sampai menterinya bermanuver sendiri, gaya ulah sendiri. Kacau negara ini kalau seperti ini. Ini yang saya katakan bahwa tidak ada soliditas dalam kabinetnya Pak Prabowo. Makanya kok jadi kepikiran, apa mereka yang ke Solo mau cabut dari kabinet? Lah utamanya Menkes itu sama Menteri KKP. Mereka bisa kayak jadi pradul. Nek wong Jawa dulu mengatakan tumbak cucuan. Loh betapa beratnya bekerja dengan bekas militer. Mungkin pikirnya gitu. Lalu dia curhat sama Jokowi. Oh iya, ini Menteri KKP sendiri kan pernah terseret soal pagal laut yang sekarang ceritanya seperti apa. Meski sekarang wis gak jelas perkembangannya. Maka pesan Om Begawan kepada menteri-menteri ini, jadilah menteri seorang negarawan yang menjadi teladan masyarakat. Anda itu ngurusi seluruh negara ini, disorot oleh masyarakat. Nek kelakuannya kayak ngono, walah lah, remuk bunyuk di negara kita ini. Oke ya, ini pesan Om Begawan, salam Begawan. Jangan lupa subscribe. Salam ngompol. Dadah.